Shin Tae-yong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bro? Shin Tae-yong itu harus dipecat. Legenda sepak bola Indonesia Anjas Asmara menyerang Shin Tae-yong. Ia terus-menerus menyerang Shin Tae-yong karena taktiknya hanya bisa memarkir bus dalam permainannya. Tim U23 Indonesia dipastikan akan dipimpin kapten baru saat menghadapi Gini di final Olimpiade Paris 2024. 5 pemain tim nasional Vietnam tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba serta kasus penyiraman air keras, perampokan dan teror di Malaysia. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Tapi sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru. Legenda sepak bola Indonesia Anjas Asmara menyerang Shin Tae-yong. Suporter timnas Indonesia ramai-ramai pasang badan karena Anjas terus-menerus menyerang Shin Tae-yong yang katanya hanya bisa memarkir bus dalam permainannya. Dalam keterangannya di televisi nasional, Anjas Asmara menilai Shin Tae-yong sebagai pelatih yang tidak mumpuni. Shin Tae-yong belakangan ini, coba komentarnya apa, Bro? Shin Tae-yong itu harus dipecat. Ia menyarankan PSSI memecat Shin Tae-yong agar menunjuk pelatih kepala seperti Pep Guardiola. Padahal Shin Tae-yong membantu timnas Indonesia berkembang selama 4 tahun menjadi tim yang solid. Tim U23 Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong akan melakoni laga hidup mati melawan tim Gini U23 demi memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Salah satu media Prancis Le Parisien menuliskan kabar pemenang di antara Indonesia melawan Gini sudah menunggu tim Prancis U23 yang dilatih legenda timnas Prancis yaitu Thierry Henry. Dalam artikel, Olimpiade Paris 2024, Indonesia atau Gini di grup yang sama dengan Les Bleus, tulis Le Parisien. Dan pemenang salah satu laga Indonesia melawan Gini akan berada di grup A bersama tim Amerika Serikat, Selandia Baru, dan tim Thierry Henry, ujar Le Parisien. Ini dia, 3 calon kuat kapten timnas Indonesia U23 di laga lawan Gini tim U23. Indonesia dipastikan akan dipimpin kapten baru saat menghadapi Gini di final Olimpiade Paris 2024. Pasalnya, Rizky Ridho dan Justin Hubner yang memimpin seluruh rangkaian Piala Asia U23 harus absen pada pertandingan di Clairefontaine, Prancis, pada hari Kamis malam 9 Mei tahun 2024. Rizky Ridho absen karena dapat akumulasi kartu merah yang diterimanya di semifinal melawan Uzbekistan. Sementara itu, Justin Hubner belum mendapat izin dari klubnya Cerezo Osaka untuk bergabung dengan tim Garuda Muda. Lalu, siapa calon kapten tim U23 Indonesia saat melawan Gini? Berikut tim fakta bola ini memberikan ulasannya. 1. Nathan Choi Aon. Nathan Choi Aon memimpin tim U23 Indonesia pada laga semifinal Piala Asia U23 melawan Uzbekistan. Pemain SC Heerenveen ini mengenakan ban kapten setelah wasit mengeluarkan Rizky Ridho karena melakukan pelanggaran terhadap lawan. Meski hanya bertahan beberapa menit, Shin Tae-yong bisa mempertimbangkan hal itu saat memilihnya sebagai kapten mereka. Bek berusia 22 tahun ini juga dikenal sebagai pemain yang banyak bicara sehingga mampu mengingatkan rekan satu timnya atau memprotes keputusan wasit. 2. Pratama Arhan. Pratama Arhan merupakan salah satu pemain yang bisa dianggap sebagai kapten pada pertandingan malam ini. Ia merupakan top skorer timnas Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong. Pemain Suwon FC ini telah memenangkan 40 pertandingan untuk timnas senior Indonesia. Dengan pengalaman tersebut, bukan tidak mungkin Shin Tae-yong akan mempercayakan ban kapten kepadanya. 3. Marcelino Ferdinand. Shin Tae-yong dapat mempertimbangkan Marcelino Ferdinand sebagai kapten untuk pertandingan melawan Gini. Dengan ban kapten di tangan Marcelino Ferdinand mungkin punya motivasi lebih untuk membungkam kritik dan hinaan yang diterimanya. Selain itu, Marcelino Ferdinand juga merupakan salah satu pencetak gol terbaik era pelatih Shin Tae-yong.
Ia bermain 21 pertandingan untuk timnas senior Indonesia dan 16 pertandingan untuk timnas U23. Dari kasus narkoba, penyiraman air keras hingga teror pemain. Polisi baru-baru ini menangkap 5 pemain yang masuk dalam tim nasional Vietnam karena penyalahgunaan narkoba. Klub Hong Linh Hatin memiliki 5 pemain yang tersandung narkoba. Kelima pemain tersebut adalah Nguyen Trung Hoc, Nguyen Ngoc Theng, Duong Quang Tuan, Nguyen Van Truong dan Din Tan Trung. Mereka ditangkap bersama 5 orang lainnya dari hotel pada 4 Mei 2024. Asosiasi Sepak Bola Vietnam VFF menilai kejadian ini telah mencoreng dunia sepak bola Vietnam. Selain itu, Vietnam akan menjadi tuan rumah Piala AFF 2024 pada bulan November. VFF juga menjatuhkan sanksi kepada 5 pemain. Keputusan Undang-Undang Hukum Vietnam 5 pemain diskor sambil menunggu selesainya proses investigasi. Yang lebih buruk lagi adalah sepak bola Malaysia. Sebelum kejadian kasus pemain Vietnam, sepak bola Malaysia diguncang teror yang menyasar 3 pemain Malaysia yaitu Faisal Halim, Ahyar Rashid, dan Syafiq Rahim. Faisal Halim, salah satu pemain yang mencetak gol ke gawang Korea Selatan di Piala Asia U23 kemarin, mendapat ketakutan terburuk. Faisal Halim mengalami luka bakar akibat disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Kemudian ada kasus korban perampokan yaitu Ahyar Rashid. Pemain Malaysia ini kemudian mendapat jahitan di bagian kepala dan kaki. Terakhir ada Syafiq Rahim. Dia menderita serangan teror. Beruntung hanya mobil Syafiq Rahim yang mengalami kerusakan saat sesi latihan. Apa yang salah dengan sepak bola Vietnam dan Malaysia? Bagaimana menurutmu? Legenda sepak bola Indonesia Anjas Asmara menyerang Shin Tae-yong. Ia terus-menerus menyerang Shin Tae-yong karena taktinya hanya bisa memarkir bus dalam permainannya. Tim U23 Indonesia dipastikan akan dipimpin kapten baru saat menghadapi Gini di final Olimpiade Paris 2024. 5 pemain tim nasional Vietnam tertangkap polisi karena penyalahgunaan narkoba serta kasus penyiraman air keras, perampokan dan teror di Malaysia. Dengan beberapa kasus ini semoga Indonesia menjadi negara yang aman bagi supporter dan pemain timnas Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.